Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Peran besar bangsa Indonesia mampu mengubah mata dunia. Seperti apa peran besar Indonesia gitu ya, secara global gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Pengaruh besar Indonesia yang mampu mengubah dunia. Oke, pengaruh besar Indonesia. Oke. Indonesia memang tak sehebat dan semaju Amerika ataupun Jepang. Namun, pengaruh Indonesia termasuk besar di dunia internasional, terutama di masa lalu. Indonesia adalah negara yang selalu mempelopori sebuah gerakan melawan penindasan, tak hanya di kawasan Asia Tenggara saja. Pengaruh Indonesia bahkan sampai ke seluruh negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Bahwa kehebatan dan pengaruh yang dilakukan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Apa sajakah pengaruh itu? Yuk kita simak bersama-sama sambil diresapi. 1. Indonesia pelopor Asia Afrika. Indonesia adalah salah satu pelopor konferensi Asia Afrika atau KAA. Bahkan ketua konferensinya adalah orang Indonesia bernama Ali Sastromijoyo. Konferensi yang diikuti oleh 29 negara di kawasan Asia dan Afrika ini dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika bisa tercipta berkat buah pikir Soekarno dan beberapa rekannya yang berasal dari India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma atau Myanmar. Konferensi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama bidang ekonomi dan budaya. Selain itu, hal penting lain yang dibahas adalah kolonialisme. Kawasan Asia dan Afrika harus bebas dari praktik kolonialisme yang kerap dilakukan bangsa dari Eropa. Masalah hak asasi manusia juga menjadi isu penting karena saat perang hak itu seakan hilang dari setiap warga negara. Indonesia memiliki peran besar dalam konferensi ini. Dampaknya banyak negara kawasan Asia dan Afrika mulai berbenah untuk membangun negaranya sesuai hasil konferensi. Nah, itu dia tuh. 2. Pelopor Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan non-blok adalah sebuah gerakan untuk menentang perang dingin yang dilakukan blok barat yaitu Amerika dan sekutu serta blok timur Rusia dan kawan komunisnya. Perang ini telah membuat ketegangan dunia meningkat pasca Perang Dunia Kedua. Indonesia tidak menginginkan hal itu terus terjadi. Akhirnya gerakan non-blok dibentuk, bahkan Indonesia sebagai tuan rumahnya pada tahun 1992. Gerakan non-blok yang menjalankan konferensi tingkat tinggi pertama di Jakarta menghasilkan beberapa rumusan. Soekarno, presiden negara kita saat itu ditugaskan menghadap Presiden Amerika John F. Kennedy untuk menyampaikan rumusan itu. Beberapa tahun kemudian Presiden Soeharto yang menjadi wakil Indonesia merintis dialog antara negara berselisih di KTT G7 Tokyo tahun 1993. Indonesia selalu mengusulkan penghapusan penjajahan di setiap ada KTT ekonomi dunia. 3. Pengaruh Indonesia di ASEAN kepada dunia. Oke, pengaruh Indonesia ASEAN adalah kumpulan negara kawasan Asia Tenggara yang jumlahnya ada 10. Indonesia adalah negara paling besar di kawasan ini. Pengaruhnya juga paling kuat. Indonesia mempelopori perdamaian beberapa negara yang konflik di kawasan ini seperti Thailand dan Kamboja. Selain itu, Indonesia selalu dipercaya sebagai pemimpin ASEAN karena memiliki kebijakan yang sangat baik bagi seluruh negara kawasan. Untuk dunia, kawasan ASEAN adalah tempat yang sangat penting. Dari segi kekuatan dan ekonomi, ASEAN paling kuat kedua setelah Uni Afrika. Meski banyak negaranya belum maju seperti kawasan Asia Timur, namun ASEAN mampu menampakkan peran nyata. Semua hal bisa terjadi karena Indonesia memiliki peranan yang sangat besar untuk semuanya. Indonesia ada peran 4. besar ya. Peranan Indonesia dalam PBB. Di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kumpulan negara yang memiliki tujuan untuk menghentikan perang di dunia, mengawasi negara dan membuat ketentraman. Meski saat ini PBB tak begitu berperan banyak dalam perdamaian dunia. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya perang di bumi ini, padahal era sudah sangat modern. Negara yang kuat selalu memiliki kepentingan tersembunyi dan menguasai organisasi besar seperti PBB. Meski Indonesia tak memiliki kekuatan sebesar Amerika atau Inggris di PBB, tapi negara kita memiliki peranan yang sangat besar, bahkan selalu menjaga perdamaian dunia. Buktinya, Indonesia telah berkali-kali mengirim pasukan perdamaian dunia sejak 1957 hingga tahun 1990-an. Puluhan tentara Indonesia ikut mengubah konflik menjadi sebuah perdamaian yang selalu menjadi cita-cita PBB.
Well, kecil sih peranannya dalam organisasi, tapi cukup besar untuk negara yang sedang mengalami konflik. Itu yang penting. Betul. 5. Bulu tangkis mengubah dunia. Siapa Bulu bilang tangkis olahraga mengubah tak dunia? bisa mengubah dunia? Bisa, Indonesia melakukannya dengan sangat baik. Dulu sekali. Indonesia adalah negara yang sangat terkenal bulu tangkisnya. Dalam setiap kejuaraan, Indonesia selalu bisa bergaung. Akibatnya, banyak negara yang berguru kepada Indonesia. Bahkan negara yang menjadi Banyak asal yang olahraga berguru. tepok bulu ini, Inggris, mengakui kehebatan Indonesia. Lalu di mana letak mengubahnya? Olahraga ini jadi tren dunia. Banyak negara jadi mengirim wakilnya ke Indonesia. Dampaknya hubungan dua negara akan membaik. Selain itu saat ini pamor bulu tangkis nyaris menyamai sepak bola. So, jika sudah sama-sama suka, konflik bisa disingkirkan. Lalu perdamaian dunia akan terwujud dengan baik. Ya, walau tak begitu kuat, namun setidaknya sudah mampu mengubah walau sedikit. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang dari dulu lagi tuh ya, Indonesia memang ada peranan yang sangat besar juga gitu ya. Bukan hanya untuk kawasan Asia, tapi juga untuk dunia gitu. Sudah beberapa kali Indonesia menjadi pelopor nih, macam tadi konferensi Asia Afrika di PBB gitu ya, dan yang lain-lain lagi. Jadi ini menunjukkan memang Indonesia ada pengaruh penting, ada pengaruh besar, oke? Ada pengaruh besar di peringkat bukan hanya di ASEAN, tapi juga pada dunia. So, terima kasih banyak sebab Bapak sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.